Weekend, pukul 9:30. Kembali aku melakukan perjalanan menuju Maluku Tengah. Kali ini tujuan akhir menuju Negeri Hila, salah satu desa wisata di Maluku untuk melihat beberapa peninggalan sejarah masa penjajahan Belanda dan Portugis, yaitu Benteng Amsterdam masa kolonial dan salah satu gereja tua abad 16 Masehi. Dan perjalanan ini menempuh 27 km dengan durasi 1 jam 15 menit dari kota Ambon. Saat ini aku sudah memasuki kawasan Negeri Hila. Negeri Hila merupakan salah satu desa wisata peraih penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022 yang dihelat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari 3.419 desa di seluruh Indonesia, Desa Wisata Negeri Hila berhasil masuk dalam 50 desa wisata terbaik nasional. Desa ini berhasil meraih juara 1 untuk kategori pengelola homestay. Pukul 10:16, akhirnya aku tiba di parkiran Benteng Amsterdam. Area di sekitar Benteng Amsterdam cukup rindang dan sejuk karena ditanami beberapa pohon tropis. Tanggal berapa hari ini, Bang? 20. 20.05. Setiap pengunjung yang datang harus mengisi buku tamu dan memberikan sumbangan sukarela. Benteng Amsterdam merupakan bangunan 3 lantai yang dikelilingi pagar beton. Beberapa meter dari gerbang benteng, kita akan menemukan sebuah panggung kecil dengan 2 miniatur parang dan tameng. Barangkali tameng dan parang ini dibangun untuk merepresentasikan perjuangan rakyat tanah itu terhadap penjajah. Saat melewati gerbang, kita akan menemukan sebuah sumur. Aku sendiri memutuskan untuk masuk. Ini adalah lantai dasar. Di dekat pintu, kita akan menemukan tangga yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. Nah, ini teman-teman. Dan ini merupakan sejarah singkat pembangunan benteng ini. Benteng Amsterdam terletak di perbatasan antara Negeri Hila dan Negeri Kaitetu. Bangunan ini merupakan bangunan kedua yang didirikan oleh Belanda setelah Kastil Van Veer di Negeri Said yang hancur. Sebelum menjadi benteng, tempat ini adalah loji milik Portugis untuk menyimpan rempah-rempah, pala, dan cengki. Daerah ini dijadikan Portugis sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan basis pertahanan dalam menghadapi serangan kapal asing. Pada tahun 1512, bangunan utama dari Benteng Amsterdam pertama kali dibangun oleh Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao. Setelah Belanda datang dan menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengubahnya menjadi benteng pertahanan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Ottens pada tahun 1637. Pada tahun 1642, benteng ini diperbesar oleh Gerard Demer dan kemudian pembangunannya dilanjutkan pada tahun 1649 oleh Gubernur Jenderal Anthony Kahn. Pembangunan benteng ini diselesaikan pada tahun 1649 sampai 1656 oleh Arnold de Vlaming van Oudshoorn dan menamakannya Benteng Amsterdam. Ini adalah ruangan kecil yang berada bersebelahan dengan ruang utama lantai dasar.
Ruangannya tak berjendela dan sedikit seram. Sementara, ini ruangan yang paling besar dan merupakan ruang utama dari benteng ini. Lantai ini digunakan sebagai tempat tidur para serdadu Belanda. Setelah melihat beberapa saat, akhirnya aku memutuskan untuk menaiki tangga menuju lantai 2. Konstruksi benteng Amsterdam seperti sebuah rumah, sehingga oleh bangsa Belanda menyebutnya blokhuis. Lantai 2 ini berupa kayu. Lantai 2 ini difungsikan untuk tempat pertemuan para perwira. Di lantai 2 ini terdapat beberapa jendela yang terlihat estetik. Jendela-jendela ini berbentuk persegi dengan bagian atas yang melengkung. Ini adalah salah satu pemandangan yang terlihat dari balkon ke arah kanan. Sayangnya balkonnya sudah rusak dan kita tidak bisa berpijak. Sementara ini adalah pemandangan ke arah kiri dari balkon. Dan ini adalah balkon yang terlihat dari luar diambil menggunakan drone. Di lantai 2 kita bisa menemukan gambar-gambar beberapa ikan yang dibingkai di dinding-dinding. Dahulu benteng ini merupakan tempat tinggal seorang naturalis asal Jerman yang bernama George Everhard Rumphius. Pada tahun 1672 sampai 1702, ia mempelajari dan meneliti tentang flora dan fauna di Pulau Ambon. Ini adalah tangga menuju lantai 3 dan beberapa pengunjung mulai terlihat ramai. Lantai 3 dari benteng ini terlihat lebih luas. Pada masanya, ruangan ini digunakan untuk pos pemantau. Sementara yang terlihat merupakan rangka kayu yang menopang atap dari genteng. Ini merupakan salah satu view yang bisa kita lihat dari lantai 3 tepat ke gerbang masuk benteng. Benteng Amsterdam sendiri berada di samping lautan yang menghadap ke Pulau Seram. Benteng ini ditinggalkan oleh Belanda dalam keadaan rusak dan telah ditumbuhi sebatang pohon beringin besar pada awal tahun 1900-an. Dari awal bulan Juli tahun 1991 hingga bulan Maret tahun 1994, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Maluku melakukan pemugaran atas benteng Amsterdam ini. Aku memutuskan untuk beristirahat sebentar. Pukul 11 lebih 16 menit, aku menuju Gereja Tua Immanuel yang tak jauh dari lokasi Amsterdam. Menurut Kompas.com, Gereja Tua Immanuel merupakan salah satu gereja tertua di Maluku yang didirikan pada tahun 1659 oleh bangsa Portugis. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa gereja ini sudah dibangun sejak 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Immanuel saat ini sudah tidak difungsikan lagi seperti sedia kala sebagai tempat peribadatan. Namun siapapun masih diperbolehkan jika ingin berdoa di tempat ini. Dari pintu masuk, kayu menjadi bahan bangunan paling dominan.
Di dalam gereja sendiri masih terdapat beberapa bangku yang disusun rapi. Masih ada sebuah lampu yang menggantung di tengah gereja. Ini merupakan salah satu jendela yang dianyam mirip jala. Seorang pemandu wisata dari masyarakat lokal sedang menjelaskan sejarah mengenai gereja ini. Beberapa mahasiswa memang menjadi tamu, sepertinya mereka memang melakukan studi tour. Kayu-kayu yang disusun rapi dan dicat putih menjadi langit-langit gereja ini. Pada masa kekuasaan Belanda, ketika masa pemerintahan Gubernur Jenderal Ambon Bernardus van Pluren pada tahun 1780 sampai pada tahun 1781, nama gereja ini berganti menjadi Immanuel. Saat ini, Gereja Tua Immanuel berada di dalam lingkungan Muslim. Pada saat rusuh tahun 1999 di Maluku, Gereja Immanuel Hila sempat mengalami kerusakan total. Akhirnya, gereja ini kembali dibangun dalam bentuk dan struktur yang sama seperti bangunan sebelumnya. Setelah itu, bangunan gereja ini ditetapkan sebagai salah satu warisan bersejarah di Maluku. Pukul 12:39, akhirnya aku meninggalkan gereja tua dan benteng Amsterdam Hila. Perjalanan singkat dan menyenangkan untuk mengatur sejarah kelam masa kolonial saat menjajah Indonesia pada abad ke-16.